Oke, kali ini gue pengen proyekan lagi. Udah lama parah gue nggak buat suatu sebuah project, tapi ini cuma satu part aja. Lu tonton sampai jadi. Jadi ini nggak ada video part 2, part 3, pokoknya satu video langsung jadilah. Nah jadi gue ada iPhone 8 dan iPhone 8 ini udah chaos parah. Dan buat lu penonton setia nggak jelas di channel nggak jelas ini maksud gue. Lu udah pasti tau lah kalau gue tuh punya iPhone 8 yang gue beli harganya sejutaan. Dengan kondisi belakangnya tuh pecah, di bagian atas kamera itu pecah-pecah, retak-retak. Ya kan, dan bezelnya itu ya seperti ini lah. Lu bisa lihat tuh bezelnya tuh udah ngekelupas-kelupas, udah cobel-cobel gitu lah untuk warnanya. Tapi ini semua masih ori bawaan Apple. And then gue pernah janji ke lo bahwa iPhone 8 yang busuk ini gue beli harga sejuta ini bakal gue coba proyekin kalau ada waktu. Dan today on a special day, anjir. Ya iPhone 8 ini masih normal parah. Kalau dari sisi pemakaian baterainya aja yang boros, tapi udah gue ganti baterainya. Jadi overall HP ini 100% siap pakai. SIM-nya aman, kameranya bening, layarnya masih ori Apple, fingerprint normal, True Tone nyala, LCD masih ori bawaan Apple, baterai baru ganti juga. Nah iPhone 8 ini kalau gue beli kan harga sejutaan, dan ya iPhone SE generasi ketiga itu harganya di atas 5 juta, 6 juta, 7 juta. Ya itu masih mahal parah ya kan. Dan ya gue pengen beli iPhone SE itu gak ada duit boy. Gimana gitu ya kan. Jadi yaudah, kita modal 100 ribuan, gue bakal rombak iPhone 8 ini jadi iPhone SE generasi kedua atau ketiga ya, yang which is harga motor. Nah, hal pertama yang bakal gue lakuin di iPhone 8 ini untuk merubah jadi iPhone SE, yang pertama kita update dulu iOS ya. Karena ya iOS ini masih kentang parah, masih iOS zaman batu, masih iOS 15. Anjir gaya banget gitu gue. iOS 15 dibilang iOS jadul. Nggak, tapi serius, ini iPhone 8 ini capable buat di-upgrade iOS terbaru saat ini. Jadi yaudah, kita upgrade dulu biar totalitas kayak iPhone SE pada umumnya ya kan. Dan ini langsung aja kita langsung proses ke update-nya ya kan. Dan ya tar dulu, ini gue masukin passcode dulu. Dan nah ini dia nih. Ini dalam keadaan kita memulai untuk proses update software-nya ya. Setuju-setuju baik lah ya. Dan kenapa harus diupdate? Pertama gini, iPhone 8 itu identik wallpaper itu wallpaper ya tau lah, wallpaper iOS jadul gitu. Nah gue pengen wallpaper itu interface-nya juga itu kayak iPhone kekinian. Dan yang bakal gue copyin adalah kita coba rubah dari iPhone 8 ke iPhone SE. Jadi harus serba modern bentukannya. Nah termasuk interface-nya, jadi gue update aja deh. Nah ini untuk proses update-nya lama ya, bermenit-menit ya. Kenapa? Ya karena ya tuh wifi-nya tuh nggak full banget. Wifi gue tuh sebenarnya kenceng parah cuy, cuman jauh ya. Jadi ini kebetulan rumah baru gue ini lantainya lantai 4 ya. Jadi wifi-nya kadang nyanggup kadang enggak. Anjir. Nah ini tools-tools yang peralatan-peralatan, perabotan-perabotan yang bakal kita aplikasiin untuk merubah iPhone 8 menjadi iPhone SE. Yang pertama adalah baut. Karena berhubung iPhone gue tuh warna hitam, grey gitu iPhone 8 gue. Jadi baut bawahnya tuh warna hitam. Nah gue modal baut lagi. Jadi baut bagian bawahnya itu gue pilih warna silver. Biar senada, biar kayak iPhone SE pada umumnya yang warna silver gitu. Yang warna putih maksud gue. Dan kenapa gue pilih warna putih? Karena iPhone 8 itu identik kalau warna putih, LCD warna putih ya kan. Biar kontras, LCD-nya hitam, warna casingnya putih. Jadi kayak iPhone SE pada umumnya ya kan. Dan gue pakai iPhone 8 ini, casing iPhone 8 yang lagi lu lihat ini adalah casing cloningan alias KW non ori, bukan ori Apple. Kenapa? Karena gue sengaja pilih housing iPhone 8 ini yang bukan ori Apple. Karena untuk ngebuka bagian kaca belakangnya itu lebih mudah. Tinggal dipanasin aja, nggak perlu terlalu panas, nggak perlu pakai blower. Berhubung di rumah gue nggak ada blower, so jadi gue bisa ngerjain lebih leluasa. Blowernya ketinggalan di studio gue satu lagi. Dan perlu dicatat kalau lo mau buka-buka bagian kaca belakangnya itu lebih enak pakai housing yang KW ya. Dan ini dia. Nah jadi iPhone SE itu kan logo Apple-nya tuh nggak di atas lagi kan, dia di tengah gitu. Nah gue bakal ganti pakai kaca belakang bawaan SE. iPhone SE cuy. Anjir udah gak sabar gue. Dan perabotannya yang harus diadakan cuman 3 biji ini aja. Baut, terus housing iPhone 8 yang clone biar gampang dibuka bagian kacanya, sama kaca belakang iPhone SE-nya sendiri. Oke, langsung aja ke proses pengerjaannya. Karena ini housing KW, casing KW,
bukan ori. Jadi lu bisa buka bagian kaca belakang ini cuman pakai hair dryer aja, karena di rumah gue adanya hair dryer ya kan. Dan dipanasin aja, cuman hair dryer pun hair dryer tertentu lah. Kalau hair dryer terlalu ampas itu biasanya kurang panas ya, agak susah juga ngebukanya. Tapi intinya casing yang KW-KW itu lebih gampang dibuka ketimbang housing yang ori Apple. Nah, habis itu di bagian belakang ini ada tuh yang kaca-kaca yang kopong-kopong yang nggak kena sama kuningan plat belakangnya maksud gue. Tinggal ditekan-tekan aja bagian belakangnya. Kenapa gue tekan pakai tisu? Ya karena panas cuy. Panas men, baru dipanasin ya langsung ya masih panas lah. Dan kacanya kebuka seperti ini. Nah ini perlu di note ya, kalau casing yang lu giniin itu ori bawaan Apple atau lu beli housing copotan Apple, itu nggak bisa diginiin, susah. Dan ya perlu di note juga, kalau dipanasin jangan sekali-sekali lu congkel-congkel gini karena bakal ngebekas di bezelnya. Sayang parah. Jadi ya udah sabar-sabar aja dipanasin sampai kacanya gampang diangkat. Habis itu tinggal dikletekin aja seal alias pelindung cover untuk kaca belakang yang model SE-nya, yang punya iPhone SE. Ini bener-bener punya iPhone SE ya kacanya ya. Jadi gue bakal coba pindahin ke casing iPhone 8. Habis itu make sure bagian belakang masih bersih ya. Kalau casing baru ya udah otomatis masih bersih ya. Tinggal dilapisin aja lem, ditiban lem. Lemnya juga lem touchscreen aja, serah sih ya lem apa aja. Karena di bagian kaca itu biasanya lu udah dapet double tip halus gitu. Lem ini cuma mengikat aja biar lebih kokoh. Dan luberinnya nggak usah terlalu banyak ya, biar nggak keluar lemnya. Gue paling kesel tuh kalau ngelem touchscreen atau apapun itu lemnya keluar luber, kelihatan parah, nggak rapi, nggak profesional. Habis itu ya udah dilengketin kayak biasa ya. Pelan-pelan, nggak usah buru-buru karena kalau lem touchscreen itu cukup lama, nggak kayak lem power glue ya. Jadi ya lu bisa anteng lah nyesuaiin, miringin ke kanan, miringin ke kiri. Pokoknya fokus ngelurusin, jangan fokus lemnya takut kering. Habis itu tekan halus-halus, tekan pelan-pelan dulu, jangan langsung tekan krek gitu, takutnya ada perbedaan ukuran. Ya maklum lah, namanya juga casing KW, kadang ada yang nggak rata, kadang ada yang ngebenjol dikit. Biar nggak kerja 2 kali, atau biar nggak beli 2 kali, atau biar nggak kaca belakangnya pecah. Jadi ditekan pelan-pelan ya, make sure lemnya itu kena semua di area yang diluberin tadi dengan tekanan tangan gue. Habis itu di press pakai lakban kertas. Banyak banget trik-trik nge-press touchscreen atau lo baru masang LCD tuh pakai karet ya, dililit-lilit gitu. Itu nggak 100% efektif, karena makanya coba deh lu perhatiin kalau lu ganti touchscreen gitu kadang masih ada lekang. Karena waktu ngelem itu di pressnya pakai karet, itu kurang keras. Dan ya optional the bestnya itu pakai lakban kertas seperti ini. Dan sambil nunggu, karena casing SE-nya jadi-jadiannya lagi dipanasin dan lagi baru selesai dilem, kita langsung pindah ke proses update-nya. Ini langsung gue klik aja. Ya, kita skip lagi karena masih proses update. Habis itu dibuka. Ini sebelum dibuka, make sure dipanasin dulu pakai head dryer lagi atau pakai head gun. Sekitar 5 menit, 10 menit lah dipanasin. Habis itu didiemin setengah jam. Habis itu dibuka lakban kertasnya dan jadi deh, anjir. Yang iPhone 8-nya masih belum gue bongkar karena masih proses update, jadi belum bisa dicabut baterai. Jadi sambil ditunggu dan sambil gue coba bandingin casing iPhone SE-nya. Ini udah gak sabar pengen gue masukin ke iPhone 8 alias iPhone 8, mesin dari iPhone 8 tuh pengen gue pindahin ke casing iPhone SE, jadi-jadian gue udah gak sabar banget cuy. Dan ya ini udah selesai proses update dan kita lihat di about-nya ya kan. Udah iOS berapa teman-teman? Anjas. Sekarang iPhone 8 gue udah iOS 16 dan udah layak lah, udah jadi iPhone 8 yang udah new, apalagi udah dipakein casing iPhone SE, udah benar-benar jadi iPhone SE lah ya kan. Dan wallpaper juga nggak ketinggalan, gue ganti wallpaper iOS 16-16an ya biar look kayak iPhone SE gitu ya kan, anjir. Dan yaudah setelah selesai proses update, udah gue ganti setting wallpaper juga biar kayak kekinian. Habis itu tinggal dimatiin aja iPhone-nya. Buka baut bagian bawah. Ya, baut bagian bawah ini ada 2 biji dibuka. Dan setelah bautnya ini dibuka, jangan langsung lu angkat LCD-nya. Biasanya kalau iPhone 8 belum bekas bongkaran, dipanasin dulu di bagian tepi-tepi LCD-nya. Habis itu LCD dibuka seperti ini. Sorry ya, ini bukan video teardown, ini bukan video cara bongkar iPhone. Jadi gue gak kasih detailnya kayak gimana. Lu bisa cari video cara bongkar iPhone yang lengkap, atau cara bongkar iPhone yang lengkap tuh di YouTube lain lah ya. Ini gue cuman percepat aja videonya. Dan setelah LCD dibuka, hal pertama yang gue lakuin adalah lepas dulu bagian baterainya. Nah ini lu bisa lihat nih. Bagian baterai udah kelepas, ya kan? Tuh. Habis itu yang gue lakuin adalah lepas bagian mesin. Nah untuk ngelepas mesinnya ini alias mainboardnya ini banyak banget yang harus dilepas.
semua fleksibel bagian bawah, dudukan baut yang ada di motherboard ya, itu dilepas semua. Baru lepas fleksibel dan baru lepas bagian bawahnya. Ada Type-C ya, ada mikrofonnya dan lain-lain. Nah ini proses pemasangan fleksibel, tombol volume, dan tombol power. Tuh udah klik. Oke, setelah di make sure tadi pertombol-tombolan aman, kita pindah lagi ke casing yang lama. Nah, ini pindahin wireless charging padnya yang hitam-hitam kayak tompel di tengah itu. Tapi ini optional ya, lu boleh pindahin, boleh enggak. Tapi kalau gue pindahin aja biar totalitas, biar nggak kopong-kopong amat. Dan proses pindahinnya pun gampang, nggak perlu dipanasin, nggak perlu apa. Ada triknya buat ngecongkel wireless padnya ini biar nggak sobek ya, habis itu dipasang aja. Yang nggak usah terlalu rata karena fleksibel untuk ngkonekin ke mainboardnya cukup panjang jadi bisa disesuaikan juga. Dan yaudah untuk wireless chargingnya dipasang ya gampang, segampang ini cuman dilepas habis itu pasang. Oke. Sekarang gue coba kasih lihat bagian bawahnya. Sekarang gue bakal coba pindahin bagian bawahnya. Nah, bagian bawah ini banyak banget komponennya buat ngecas, buat gue ngebacot kan ada mikrofon kalau nelpon pakai mikrofon bagian bawah, ada speaker, buzzer buat dengerin musik ya kan, sama ada taptik ini buat getar-getar biar feedback buat 3D touch, home button sama buat getar-getar waktu nyeting, waktu ngeset alarm tuh hidup ya kan. Dan ada fleksibel yang buat ngecas, transfer data dan lain-lain. Dan itu harus pindahin secara hati-hati. Nah ini ternyata iPhone 8 gue ini yang gue beli sejutaan yang gue beli murah ini udah pernah nyemplung nih. Ini gak tahu nih cairan apa nih. Pantas aja ya speakernya tuh kecil, sember, kayak gak jelas gitu lah ya. Ternyata iPhone 8 yang gue beli ini udah pernah nyemplung boy. Tapi ya udahlah, yang penting masih normal gitu. Dan ini langsung gue skip aja, udah kepasang semua tadi komponen-komponen yang ada di casing lama. Sekarang udah pindah semua ke casing yang baru, yang model iPhone SE ya kan. Lo bisa lihat nih getar-getarnya, taptik udah kepasang, speaker udah kepasang, flexible charger, mikrofon semua udah kepasang, buat udah pastiin kepasang. Dan udah gak sabar gue buat nyalain. iPhone 8 gue udah jadi iPhone SE boy, modal 100 ribuan ya kan. Dan ini udah kepasang semua, baterai udah kepasang, mesin udah kepasang, kameranya udah kepasang ya kan. Baut semua udah kepasang semua kecuali baut untuk kaleng pelindung fleksibel ya karena LCD kan belum dipasang boy ya kan. Dan ini dia anjir iPhone SE jadi-jadian. Ini tinggal diganti aja wallpaper ke iPhone SE generasi ketiga ya kan. Jadi modal 100 ribuan gue udah bisa dapat iPhone SE. Yang penting udah punya iPhone 8-nya dulu ya kan. Anjay, sekarang langsung proses pemasangannya aja. Gak usah diketat-ketatin banget bautnya, maksud gue gak usah dibaut-bautin dulu untuk kaleng-kaleng fleksibelnya, karena dites nyala dulu ya kan. Langsung nyalain, anjay, logo Apple sudah nyala. Dan finally udah jadi, ini adalah iPhone SE modal 100 ribuan bermesin iPhone 8. Dan taratat. Sumpah gue seneng banget dan udah lama banget gak buat proyekan kayak gini. Dan yaudah. Sampai di sini video gue. Ya lo kalau mau nyoba niru gaya-gaya kayak gue gini, buat lo yang udah punya iPhone 8 modal 100 ribuan sumpah. Tinggal lo beli casing sama baut sama kaca, itu murah-murah semua sih. Dan tinggal coba pasang, kalau lo nggak bisa pasang, ya ke Kang Servis mungkin jasanya 100 ribuan kali ya, 100 ribu, 150. Dan yaudah, sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya.